Itu kan luar biasa. Kemudian Maryam dengan sabar dia menerima apa ketentuan Allah, dihibur oleh siapa? Oleh anaknya. Mukjizatnya kan ketika bayinya sudah bisa bicara ya, Nabi Isa. Apa yang dikatakan oleh Isa? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Apa yang dihibur oleh Isa kepada ibunya? Qala inni, aku adalah hamba Allah yang datang membawa kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Ini perkataan Nabi Isa kepada ibunya untuk menghibur ibunya karena ibunya sedih dengan keberadaan Isa di dalam perutnya. Waktu itu kemudian dia lahir, dia mengatakan itu. Ini ayat populer ya, sempat viral ini ibu bapak saya mengajarkan ke anak-anak itu sampai anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu hafal. 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan saya ulang-ulang bareng-bareng. Apa ya bu? Apa enggak bu? Ini kalau kita lihat, kalau kita buka sosial media, ini sering beberapa waktu lalu ini sering muncul. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Kenapa saya ambil ayat ini juga? Karena di sini ada wa barram bi walidati. Disuruh juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Aku disuruh untuk berbakti kepada orang tuaku. Dia menghibur ibunya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Disuruh berbakti. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Itu kisah tentang salah satu kisah yang harus kita ketahui tentang beratnya seorang ibu menahan penderitaan, menahan rasa sedihnya ketika perintah Allah datang kepadanya dan dia melakoni dan dia melaksanakan dengan sabar. Itu ganjarannya adalah surga. Kemudian kisah siapa lagi? Kisah Nabi Ismail, Siti Hajar. Bagaimana perjuangan Siti Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim di padang pasir tanpa makanan, tanpa minuman. Kemudian Siti Hajar berlari dari Sofa ke Marwah beberapa kali, 7 kali. Kemudian dia mencari makanan untuk mencari minuman untuk anaknya Ismail. Dia ikhtiar bu, dia ikhtiar. Makanya sekarang diabadikan dalam ritual ibadah haji itu dengan sa'i. Itu untuk mengingat Siti Hajar yang sudah berlari antara Sofa dan Marwah mencari minuman, mencari rezeki untuk Ismail. Ketemunya di mana airnya bu? Di telapak kaki, dihentak-hentak kakinya Ismail, kemudian keluarlah memancar air. Ini bu, ini juga sinkron, relate, cocok dengan bahwa rezeki itu nggak akan kemana, diboyak sampai kemana-mana. Kalau memang rezekinya di situ, ya cuma dapat sedikit, tidak akan tertukar. Makanya Siti Hajar berlari, yang penting usahanya ya, yang penting usahanya mencari rezeki, kemudian rezeki tidak akan tertukar. Kalau memang untuknya, dia akan untuk dia, tidak akan kemana-mana, tidak akan tertukar. Nah Ismail juga begitu, ibunya usaha kemana, mencari berlari-lari, fata morgana, rumangsanya di sana ada air karena terlihat fata morgana air. Dia kembali ke Marwah, dia kembali ke Sofa 7 kali. Akhirnya Allah menganugerahkan di telapak kaki, dihentakkan Ismail memancar air Zam-Zam yang sekarang kita bisa nikmati oleh-oleh sebagai oleh-oleh haji ya Bapak Ibu. Itu sampai sekarang luar biasa, masih memancar air Zam-Zam itu. Itu Siti Hajar dan
betapa Siti Hajar pasrah dengan ketentuan yang Allah berikan ketika dia ditinggalkan di padang pasir. Apa yang dikatakan Siti Hajar? Wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan aku di sini sendiri? Apakah ini perintah Allah? Perempuan cerewet ya Bu, terkadang bola-balik dia mengejar. Ketika Ibrahim meninggalkan dia dikejar. Ibrahim, kok aku ditinggal sendiri di sini? Wahai Ibrahim tetap berangkat. Ditakoni lagi, wahai suamiku, apa kamu tega meninggalkan aku di sini? Iso semau Ibrahim, karena dia juga tahu beratnya ditinggalkan di padang pasir tanpa makanan, tanpa apapun. Dia tahu. Sudah yang beberapa kali tanya, Siti Hajar ini akhirnya dijawab, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Wes menang perempuan. Wes dikandani ini perintah Allah. Siti Hajar perempuan diam. Insya Allah saya ikhlas karena ini adalah perintah Allah. Luar biasa ya, luar biasa perjuangan Siti Maryam, kemudian Siti Hajar. Jadi luar biasanya orang tua, luar biasanya ibu-ibu di dalam mendidik anaknya, menginginkan kebaikan selalu untuk anak-anaknya. Ada kisah siapa lagi Bu? Asia, betul. Asia itu siapa? Tukang sisirnya Fir'aun. Ada Asia, ada Aisyah. Istrinya Fir'aun, Aisyah. Ya, nama ini juga termasuk kisah di dalam Al-Quran yang dijelaskan bagaimana ibunya Musa melahirkan. Pada saat itu kan kalau anak yang lahir laki-laki disuruh dibunuh. Kemudian Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyimpan bayinya itu di kali, dihanyutkan, dan akhirnya yang menemukan adalah istrinya Fir'aun. Kebiasaan pada saat itu kalau ada bayi-bayi yang lahir itu disusukan oleh orang lain. Nah kemudian dicobalah dicari ketika istrinya Fir'aun ini menemukan bayi dan dia pada saat itu memang sangat menginginkan seorang anak. Fir'aun juga sebetulnya menginginkan dan dia belum punya anak pada saat itu. Ketika kalau kepinginnya Fir'aun itu dibunuh karena yang ditemukan itu ada anak laki-laki, tapi si istrinya merayu suaminya untuk supaya ini jangan dibunuh lah, ini kita openi, kita asuh, kita jaga. Akhirnya Fir'aun mengabulkan apa yang menjadi keinginan istrinya, diasuh, dan istrinya Fir'aun ini mencari ibu susu yang bisa memberikan susu untuk anak angkatnya ini. Kemudian tidak ada ketika dicari perempuan-perempuan yang bisa menyusukan bayi Musa ini, tidak ada yang mau. Musanya nggak mau menyusu kepada ibu-ibu itu. Akhirnya ibunya asli datang kepada Siti Aisyah untuk untuk menyusukan bayi Musa yang ternyata adalah anaknya sendiri. Betapa bahagianya ibunya Musa karena dia bertemu kembali setelah kemarin perjuangan dia harus menghanyutkan anaknya di sungai. Pada akhirnya Allah memberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda. Itu juga perjuangan Aisyah, kemudian perjuangannya ibunya Musa di dalam membesarkan anaknya supaya anaknya betul-betul berada dalam pengasuhannya. Kalau Asia itu tukang sisirnya ya. Masito ya, balik ya. Berarti ini Asia itu tadi apa? Istrinya. Kalau Siti Masito adalah tukang sisirnya anak-anak keluarga Fir'aun. Ibu tahu nggak Bapak? Siti Masito itu bagaimana dia dibunuhnya oleh Fir'aun? Direbus ya Bu, direbus. Dan ini juga dia ketika anaknya satu persatu keluarganya dimasukkan ke dalam kuali besar, dia meneguhkan ibunya itu mendapatkan kemantapan hatinya, jangan khawatir ibu, tidak apa-apa. Karena perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah pasti akan Allah berikan kemuliaan. Jadi kalau kita membayangkan ya Allah ngeri teman ya, dicemplungin ke dalam kuali besar yang panas, tapi kemudian Allah ketika Masito dimasukkan ke dalam kuali itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, jadi dia dimasukin ke dalam itu tidak merasakan panasnya kuali besar itu. Jadi ada banyak perempuan
hebat yang kemudian itu bisa menjadi pelajaran kita untuk meneguhkan hati kita, perjuangan kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ibu, ini pesan untuk ibu-ibu karena biasanya ibu itu kan kalau bangunin anak itu kan suka pagi-pagi itu kalau teman saya itu bilang kayak Broto Yudo, kalau pagi-pagi itu adalah jam-jam sibuk tugas kita seorang ibu, dari mulai menyiapkan sarapan, kemudian membangunkan anak, itu tugas kita itu sangat banyak sekali. Ada doa yang diajarkan, Bu. Kalau sama anak kita sendiri terkadang suka galak ya. Kalau anak dewi kadang suka galak. Tapi kalau anaknya sama anak orang itu suka lembut banget gitu. Makanya ada doa yang diajarkan, ya Allah, lembutkan hatiku supaya aku bisa berlaku lembut terhadap anak-anakku. Karena memang kita itu biasanya, Bu, kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak kita nggak biasanya kalau anak sama anak-anak sendiri itu suka galak banget, suka diseneni-seneni. Tapi memang kita tahu diseneninya itu bukan dalam rangka marahin, tapi dalam rangka mendidik bahwa banyak hal yang harus kita benarkan ketika anak-anak itu tidak berperilaku yang seharusnya. Banyak itu tugas kita untuk membangunkan. Dan itu diajarin, Bu. Diajarkan kepada kita supaya kita berlaku lembut. Ya Allah, lembutkan hatiku supaya aku bisa berlaku lembut terhadap anak-anakku. Itu, Bu, kita biasakan. Kita berdoa kepada Allah supaya hati kita lembut. Karena memang berat. Mendidik anak di zaman sekarang itu berat ya Bapak Ibu ya. Tantangannya apa Bapak Ibu? IT, HP, tontonan, pergaulan. Itu tugas kita itu menjadi sangat berat. Makanya kita harus tambah ilmunya. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita. Karena investasi kita adalah anak-anak kita, Bu. Ingat ya hadis Rasulullah, idama tabnu adama inqoto'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Investasi kita adalah anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita besok ketika kita sudah mati, kita masih tetap didoakan, pahala kita masih mengalir karena doa anak-anak kita. Kita jadikan anak-anak kita soleh, kita doakan, Bu. Mendidik anak di zaman kita kalau beda dengan dulu ya, Bu. Rumasannya kalau dulu kita anak-anaknya nganut gitu, apa iso, tangannya itu nggak harus kita suruh. Terkadang dia pegang sapu, kemudian ngasai atau apa yang dilakukan tugas-tugas rumah sehari-hari itu nggak disuruh pun. Terkadang kalau kita zaman dulu itu suka langsung pengen bantu ya, perasaan pengen selalu membantu. Tapi kalau sekarang anak-anak kita itu sudah terlena dengan HP. Terkadang kalau ibu bapaknya nggak menyuruh beberapa kali sampai 8 oktav itu terkadang orangnya. Tapi jangan bosan Bapak Ibu. Tugas kita memang senjata kita itu mulut. Senjata kita mulut. Jangan bosan-bosan, jangan merganya anaknya. Anaknya lagi belajar. Enggak, Bu, tetap kita harus ajarkan anak-anak kita melakukan tugas sehari-hari. Dari mulai menyapu, membereskan tempat tidur itu kita ajarkan. Mulut kita jangan bosan-bosan, jangan kapok. Jangan kapok untuk apa? Mengingatkan. Untuk membantu. Misalkan ayahnya lagi nyuci mobil atau nyuci motor, dia dibantu itu ayah. Nah, jangan bosan-bosan untuk mengeluarkan perintah atau mengeluarkan suruhan untuk supaya anak mau melakukan hal-hal sederhana di rumah. Ibu, di luar sana itu kehidupan keras. Kalau tidak dibekali dari rumah, tidak anak-anak terlatih mentalnya melakukan hal-hal aktivitas di rumah, nanti dia tidak terbiasa. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi strawberry, kalau bahasa zaman sekarang ya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi strawberry, empuk, lembek, nggak kuat. Kita harus menjadikan anak-anak kita kuat, anak-anak yang mentalnya baja. Kita harus kenalkan mereka dengan hal-hal yang sulit. Jangan mempermudah anak kita, jangan mempermudah anak-anak kita sekarang, karena berarti itu mempersulit masa depan anak kita. Tapi kita persulit sekarang, kita suruh apa, bukan dalam rangka mempersulit, itu dalam rangka mempersiapkan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dan tangguh, siap bermanfaat di kemudian hari.
Itu deh Bapak Ibu. Bapak Ibu, Al-Quran sudah mengatur sedemikian rupa. Saya ulangi lagi, Al-Quran sudah mengatur banyak hal untuk kita lakukan dan kita pelajari. Tugas kita adalah mempelajari. Permasalahan itu, hidup itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita nggak belajar, kita akhirnya apa? Berputar, merasa tidak bisa apa-apa, depresi, sedih sendiri. Padahal hidup itu indah, hidup itu sangat luar biasa. Kita nikmati dengan tolabul ilmi. Kita harus tahu ilmunya supaya ketika kita siap dengan ilmunya, kita menghadapi hidup itu dengan apa? Istiqomah, dengan santai, dengan nyaman. Kita lakukan kajian-kajian, mengikuti kajian-kajian seperti ini dengan ikhlas, insya Allah itu menjadi ladang pahala. Ibu, kalau kita lihat, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita tentang surat At-Tariq? Apa sih Bu surat At-Tariq? Kalau di dalam tafsir itu At-Tariq itu artinya adalah bintang penentu. Ini salah satu saya menceritakan di Bapak Ibu, salah satu bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad. Allah yang menciptakan Al-Quran, Allah yang membuat Al-Quran, sehingga Allah yang tahu apa yang ada di dalam isi bumi ini dan apa yang ada di dalam dunia ini. Salah satu yang perlu kita ingat-ingat, saya tertarik menyampaikan ini sebagai sharing saja ya Bu, sebagai informasi, sebagai mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, mohon maaf, tapi saya ulangi bahwa surat At-Tariq itu adalah artinya bintang penentu. Bapak Ibu, ada seorang astronot yang kemudian ketika dia berada di ruang angkasa, dia mendengar ada suara seperti suara orang yang sedang mengetuk pintu. Seperti orang suara mengetuk pintu. Dia heran, ini suara apa gitu. Kemudian dia literasi, dia mencari tahu saja itu suara apa gitu. Kemudian dia turun ke bumi, dia menemukan bahwa itu adalah suara bintang yang mengeluarkan suara seperti suara orang yang mengetuk pintu. Kemudian dia mengklaim, aku adalah orang yang pertama yang mendengar suara bintang yang bisa mengeluarkan seperti suara orang yang mengetuk pintu. Ketika dia mengatakan itu, para kiai, para ulama protes. Bukan, jangan sombong, bukan kamu orang yang pertama mendengar suara orang yang mengetuk pintu. Nabi Muhammad sudah dikabari dulu. Umat Islam mesti dikandani bahwa nanti suatu saat kamu akan bisa membuktikan bahwa ada bintang yang mengeluarkan suara seperti suara orang yang sedang mengetuk pintu. Itu sudah dikandani. Jadi luar biasa Allah mengabarkan, dan sekarang bisa terbukti melalui banyak ilmu pengetahuan, melalui teknologi, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dulu saja kita nggak ngerti itu mengandung apa, itu bisa dibuktikan sekarang. At-Tariq, apa pertama Bu ayatnya? Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Itu adalah bintang yang mengeluarkan seperti suara orang yang mengetuk pintu. Dan akhirnya astronot ini masuk Islam. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu pengetahuan. Apalagi Bu, kisah-kisah yang kemudian, yang kisah di dalam Al-Quran yang kemudian seharusnya sekarang ini membuat keimanan kita bertambah. Karena bisa dibuktikan manusia itu kan terkadang buktinya apa? Buktinya apa? Baru kita kemudian mantap dan yakin untuk melakukan atau mengimani itu. Satu lagi Bu, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan ada sungai di dasar laut. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada sungai di dasar laut yang sempat beberapa di abad 21 ini sempat muncul berita-berita ini, yang kemudian akhirnya membuat ahli lautan ini masuk Islam. Karena apa? Dia juga mengklaim bahwa dia adalah orang yang pertama kali melihat meneliti dan menemukan ada sungai di dasar laut. Air tawar Bu, bayangin sungai air tawar berada di dasar laut yang airnya itu asin. Ketika dia meneliti ini, kemudian dia mengatakan dia gumun. Ini gumun karena apa? Kok bisa ya di dasar laut ada sungai air tawar? Nggak usah gumun, ternyata di dalam Al-Quran sudah dikabari, sudah ada informasinya, sudah ada. Tapi dibuktikan di zaman sekarang di abad 21 bahwa ada sungai di dasar laut yang ada di dasar laut, dan itu air tawar. Akhirnya dia masuk Islam.
Jadi luar biasa, Al-Quran memang firman Allah. Jadi Allah tahu apa isi di angkasa, di langit, di bumi, di lautan. Allah tahu dan sudah dikabarkan. Nah, umat Islam sekarang ini kemudian meneliti berkat teknologi yang kita pelajari. Ibu, kalau kita lihat lagi banyak informasi-informasi yang kemudian membuktikan bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Kita tidak bisa memungkiri karena memang Allah tahu, Allah penciptanya, dan Allah tahu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Kisah apa lagi Bapak Ibu? Yang sekarang kita itu merasa ya Allah, tenanan ya Allah, ya Allah, pokoknya nyebut anaknya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena memang banyak yang membuktikan itu. Kemudian Bu, ada ayat yang mengatakan kalau kita datang ke Mekah dan Madinah itu kita akan aman. Karena apa? Ini juga termasuk kisah tentang astronot. Ketika di ruang angkasa, dia melihat di bumi, di saat yang lain bumi itu petang gelap, tapi ada 2 titik yang padam, yang terang saja. Ini bunyi opo. Sampai astronot ini penasaran, di zoom, diperbesar, akhirnya ditemukan bahwa itu adalah Mekah dan Madinah. Itu ada di Al-Quran ada ya Bu, kalau kita datang ke Mekah dan Madinah kita akan aman. Itu Bu, jadi memang Al-Quran itu adalah firman Allah. Semua aturan segi kehidupan kita diatur di dalam Al-Quran, dari melek mata sampai kita aktivitas kita sehari-hari semuanya diatur. Kita tinggal apa? Tinggal manut. Sami'na wa ata'na, tinggal ngelakoni, wis diatur, dibuka lagi. Syariatnya apa? Disuruh apa, kita buka lagi. Kita baca lagi, kita ayat lagi, kita pelajari lagi tafsirnya. Jam berapa nih Bapak Ibu? Oh ya, Ibu, kalau kita kupas Ibu Al-Quran, kita semakin merasa nggak tahu apa-apa. Kita semakin merasa ya Allah, rumah sanik ketoknya kita wis ngaji kemana-mana ya, wis tahu banyak hal. Ternyata kalau kita semakin sering ngaji, kita akan merasa semakin tidak tahu apa-apa. Semakin butuh banyak lagi ilmu, semakin butuh lagi banyak pengetahuan. Bu, pokok saiki kita ngaji kemana-mana, pokoknya ngaji, ikuti ngaji. Tuh kalau menurut Ustaz Dr. Pak Iswahrudin itu, kalau kita mencari ilmu itu seperti kita mengumpulkan senjata, dikeluarkan saat dibutuhkan. Misalnya apa Bu? Kita ngaji tentang bab haji misalnya. Mungkin kita belum mau haji sekarang, atau belum mau melaksanakan mampu untuk berangkat ibadah haji. Tapi kita pelajari dulu aja, pelajari dari mulai ritualnya, dari mulai kegiatannya, aktivitasnya, disuruh apa, bagaimana. Kita kumpulin aja ilmu informasi tentang itu. Belum kita gunakan ini belum, karena kita memang belum mau berangkat haji. Nah, di saat nanti waktunya ibadah berangkat haji, kita sudah tahu ilmunya. Nah, kita keluarkan ilmunya, kita keluarin senjatanya. Begitu, Bu. Jadi yang namanya belajar tolabul ilmi itu ibarat kita menyiapkan senjata-senjata yang dikeluarkan saat dibutuhkan. Apapun Bu, kita ngaji tentang zakat juga misalnya ada zakat profesi, zakat 2,5%-nya bagaimana, ngitungnya bagaimana. Saat ini pokoknya ngaji dulu. Nah, nanti di saat dibutuhkan kita diberikan Allah rezeki lebih, kita dapat uang banyak, misalkan ada rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata memang kalau kita punya rezeki kita harus keluarkan sedekahnya. Kita tahu ilmunya tuh Bu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Makanya ada perintah utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Dari buaya itu kita sudah belajar loh Bapak Ibu. Dari dalam perut itu juga kita sudah belajar. Ketika masih di dalam perut, ibunya bicara, ayahnya komunikasi, didengerin murotal, itu sejatinya kita sedang belajar di dalam perut ibu. Minal mahdi ilal mahdi, sampai kita masuk ke liang lahat, itu masih harus belajar. Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ya fa'ilahil ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu.
ngaji pokoknya kemana-mana. Makanya nyambung ya dengan perintah Allah 35 itu kita harus sudah ingat-ingat mati, sudah apa Bu? Kenapa kita harus ingat-ingat mati? Mengingatkan kita bahwa ajal itu kita nggak tahu datangnya, kapan saja bisa datang. Yang tadinya masih sehat, kalau memang Allah sudah menentukan ajalnya pasti akan datang. Nggak bisa kita menolak sedikit pun. Tidak bisa kita menghindar sedikit pun dari kematian kita. Makanya kita harus siap. Makanya doanya mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu pokoknya doa-doa yang harus diajarkan. Ada di dalam surat Al-Aqab Bu, terkait dengan sambungannya dengan wawasoinal insana itu tadi. Ada doa yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal juga. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, anugerahkan aku rasa syukur. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa bersyukur, insya Allah kita akan apa? Orang akan merungsung Bu hatinya. Hatinya tenang, bersyukur, apa-apa bersyukur. Ya, karena rezeki itu bukan jumlahnya ya Bu. Rezeki itu adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu rezeki. Kita tidak usah membayangkan, duitnya akeh banget, bahagia kali ya. Orang kaya ngomong, kita bisa bahagia sekarang ini juga tanpa harus memikirkan kita harus punya uang banyak dulu. Kita harus punya baju banyak dulu, kita harus punya baju yang bagus-bagus. Tidak harus seperti itu. Kapanpun kita pengen bahagia, kita bisa bahagia sekarang dengan apa? Dengan bersyukur. Makanya dieling-eling kita hafalkan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah. Kita syukur kepada Allah, kita mendekatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Kalau Allah sayang sama kita, bayangkan Bu, seseorang sudah sayang sama orang itu pasti apapun diberi. Yang kita butuhkan apa? Kita merayu Allah. Dengan apa merayu Allah? Berbanyak ibadah, melaksanakan syariatnya. Pokoknya pikirnya itu aja. Kalau sudah kita melakukan perbanyak ibadah, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Yang kita cari kan itu ya. Yang kita cari adalah cintanya Allah kepada kita. Ibu, kalau usia-usia 40, 50 itu kan masih punya tanggung jawab. Ada yang mengatakan sebelum tanggung jawabnya banyak, tapi 2. Karena usia 40 itu biasanya masih ada orang tua, ke atas masih ada orang tua, ke bawah masih ada anak-anak. Jadi kita lakukan tugas kita untuk ngopeni wong tua, untuk menyayangi anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu, di dalam Al-Quran juga ada loh warning untuk orang-orang yang sudah usia 40 tahun. Karena apa Bu? Nih 40 tahun kayak kita kan ya, nih duduk lesehan mau bangun susah, kesemutan. Dari rukuk mau bangun, dari sujud mau bangun kangelan, punggungnya sakit. Nah makanya itu salah satu perhatian umur 40 itu harus berbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu memang apa? Kenapa diberi seperti itu Bu? Pengingat memang wis tahu wis tahu bergas, wis tahu sehat. Bisa ini ketika kita mungkin diberi rezeki sok pinggangnya sakit, kesemutan, bola-balik masuk angin, bola-balik kerokan. Nggak apa-apa Bu, kita syukuri, tetap rajin ibadah, tetap istiqomah, insya Allah. Selama kita niatnya mencari ridho Allah, ikhlas, bersyukur, apa-apa akan membuat langsung kita bahagia. Maka Bu, kalau kita bicara tentang isi Al-Quran nggak akan pernah habis Bu. Banyak lagi ya Allah, ya Allah. Saya bilang ya Allah luar biasa. Satu lagi Bu sebelum terakhir. Ini juga yang membuat seorang dokter ahli ginekologi itu masuk Islam Bu. Kenapa kalau dalam Islam itu ada idah? Kenapa di dalam Islam itu ada idah? Ada masa jeda ketika misalkan seorang perempuan itu harus melaksanakan masa idah. Ketika kemudian dia mau menikah lagi dengan orang lain. Seorang dokter ini akhirnya masuk Islam karena apa Bu? Umat
umat Islam itu luar biasa. Perempuan Islam itu perempuan yang paling suci sedunia. Karena apa? Betul-betul ternyata masa idah itu, kalau menurut kedokteran, saya mohon maaf, rahim perempuan itu baru bisa bersih dari sperma laki-laki itu setelah masa idahnya berlalu. Karena apa? Nasab bagi umat Islam, bagi Islam itu nasab itu sangat penting. Jadi supaya tidak tercampur dengan apa? Dengan yang baru, makanya harus dibersihkan supaya tidak tercampur nasabnya. Akhirnya seorang dokter ini masuk Islam, Bapak Ibu, meneliti ini. Luar biasa, umat Islam itu ternyata sampai segitu aja diatur. Karena seperti itu, supaya apa? Bersih, dia bisa apa? Kemudian bisa bereproduksi lagi karena aturannya seperti itu. Itu luar biasa. Itu ternyata akhirnya dia masuk Islam. Jadi penelitian dia membuktikan seperti itu, dokternya ternyata baru bisa secara kesehatan, secara kedokteran baru bisa itu setelah umur masa idah itu selesai. Berapa Bu masa idah perempuan? 3 bulan? Ada yang 3 bulan, 3 kali sekian gitu ya, 3 kali sekian. Akhirnya dia masuk Islam. Ternyata di dalam Islam sudah ada aturannya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita pelajari lagi, ada apa lagi. Kok saya banyak tidak tahu malah ya. Walah, ternyata. Jadi kalau kita kupas lagi, kita akan terkagum-kagum Bu dengan isi Al-Quran itu. Terkagum-kagum, amazing, merasa luar biasa, semakin kecintaan kita kepada Al-Quran. Yuk sama-sama ibu-ibu kita semangat lagi tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Al-Qurannya, terjemahnya dibaca Bu. Oh, di sini ada mengandung bacaan apa nih? Oh, ternyata ilmunya ini. Oh, ternyata ilmunya ini. Kisah apapun Bu, termasuk Musa, Isa, Nabi Muhammad, itu semua banyak sekali di dalam Al-Quran kalau kita pelajari. Apalagi kalau kita bicara uswatun hasanah, itu nggak habis-habisnya kita bicara. Tak ceritanya lagi besok pada saat kesempatan yang lain. Mantan Bapak Ibu, mohon maaf kalau dari apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ilmu saya terbatas. Sifatnya hari ini kita sharing, sifatnya itu sama-sama sharing, mengingatkan yang namanya ilmu tadi saya bilang itu adalah harus diulang-ulang, harus diingat-ingat. Kalau ada yang mengatakan wis tau biyen nyong ngaji ke tau biyen, baru iki wis tau biyen nyong ngaji misalkan seperti itu ya. Enggak apa-apa Bu, karena memang ilmu itu belajar diulang-ulang, dihafalkan, disimpan di kepala. Besok bab itu nek misalkan ya ora apa-apa, karena memang sifatnya mengulang. Sifatnya itu diulang-ulang sampai hafal. Nek kalau sudah hafal, itu tadi saya bilang dikeluarkan saat dibutuhkan. Itu nggih. Bapak Ibu, sama-sama nggih kita doakan ini khusus untuk kesembuhan Ibu Hajah Nurbahiyah. Sakit nggih Bapak Ibu? Rumahnya mana nggih Bapak Ibu? Oh, sini. Saya ngomong tadi aku tahu dari situ. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan segera disembuhkan, bisa bergabung kembali dalam pengajian kita. Mudah-mudahan sehat kembali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kita doakan segera sembuh, Allah mengangkat penyakitnya dan tidak meninggalkan penyakit yang lain dalam keadaan sehat walafiat, bisa bergabung dengan kajian kita. Nanti Bapak Ibu, ditutup, saya langsung tutup Pak Maul dengan bacaan kafaratul majlis atau dengan MC tadi. Nonton mohon maaf dari saya, ngapunten banget saya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Bapak Ibu monggo nanti yang misalkan mau ke Balidono, mampir ke SD saya di SD Muhammadiyah 1 Purworejo yang ada di Balidono. Jadi kalau saya kerja itu paling dekat rumah saya Balidono, kerjanya ya di SD Muhammadiyah yang ada di Balidono. Nonton
Nggih, mampir ya Bapak Ibu kalau mau ke Pasar Baledono mampir ke rumah saya di Baledono. Mohon maaf, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Munayati Sarjana Agama. Sebagai beliau Kepala Sekolah Istimewa Majelis 1 Purworejo, sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Tablik dan Tajdid Setajian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo. Informasi untuk kesempatan kali ini, infak terkumpul jumlah 1.193.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh yang baik saya. Yang kedua, alat 28 Jumadil akhir 1446 Hijriah 29 Desember 2024 Masehi. Ke depan, Reward insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saifuddin dari Kamekan dan untuk kajian pada pekan yang akan datang. Yang ketiga, apresiasi jamaah berikan kepada Ibu Budiati 100 163, Pak Sugito 100 126. Ini bisa